Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dalam video SKI kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa dinasti Umayyah II di Andalusia. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sejarah lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia dan juga fase-fase atau periodisasi pemerintahan Islam di Andalusia. Seperti ketahui bahwasanya Islam sudah ada di Andalusia semenjak zaman zaman Khilafah Umayyah di Damaskus, tetapi baru menjadi kekuatan yang benar-benar terasa itu adalah di zaman Abdurrahman Ad-Dakhil di periode kedua, dan di periode ketiga lah mengklaim diri sebagai khalifah oleh Abdurrahman An-Nasir, dan nanti berakhir sampai jatuhnya Islam di abad pertengahan. Selanjutnya kita mulai dari Khalifah Abdurrahman ketiga atau An-Nasir. Kenapa dari Abdurrahman III? Ini adalah khalifah yang awal dari periode ketiga di Andalusia, dan ini adalah puncak kejayaan Islam di Andalus. Ketika itu umurnya 21, menjabat sebagai khalifah. Salah satu kebijakannya adalah perluasan wilayah ke wilayah utara Spanyol, yang mana bersentuhan langsung dengan kekuatan Kristen. Ketika itu Seville dan Toledo itu adalah wilayah Kristen. Dari itu orang-orang Kristen atau masyarakat Kristen mereka semuanya tunduk kecuali Toledo yang melawan, tetapi kekuatan tersebut berhasil dipadamkan oleh Abdurrahman III ini. Termasuk Ordano dan Sancho, Ordano II dari suku Leon dan Sancho dari suku Navarre melawan, namun karena kehebatan dan kuatnya pengalaman Abdurrahman, ini berhasil menaklukkan dua kekuatan tersebut, dan akhirnya dia bisa memproklamirkan sebagai seorang khalifah yang resmi yang baru dengan gelar An-Nasir Lidinillah atau penolong agama Allah. Maka dengan itu, dengan dia memproklamasikan, maka berdirilah khalifah resmi Umayyah di Andalusia, yang mana memisahkan diri dari khalifah Bani Abbas atau khalifah Abbasiyah di Baghdad. Jadi ketika itu ada dua khalifah di Baghdad dan khalifah di Andalusia. Kemudian setelah wafatnya Abdurrahman, diteruskan oleh anaknya yaitu adalah Hakam. Sama seperti ayahnya, Hakam ini memang cenderung terlihat seperti orang tokoh yang terpelajar yang sangat menyintai ilmu pengetahuan, tetapi ternyata dia sempat diremehkan. Maka kekuatan Kristen ini sempat ingin memberontak, tetapi karena dia tidak hanya tokoh terpelajar, dia juga adalah orang yang cakap dalam bidang militer, seorang pemimpin dalam militer. Pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen berhasil dipadamkan. Kemudian tidak hanya itu juga, dia juga berhasil melawan pemberontakan dan juga kekuatan dari dinasti Fatimiyah di wilayah Afrika Utara, dan menampilkan keadaan politik di sana. Dan karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan yang kita kenal, kemudian juga dia sangat suka dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan beberapa macam filsafat dan sebagainya. Dan dia juga suka mengoleksi buku, maka dia membuat kebijakan dengan membeli dan juga mengumpulkan manuskrip sampai 100.000 eksemplar, mengoleksinya di perpustakaan resmi khalifah di Granada. Kemudian juga dia mengembangkan bagaimana pendidikan, sekolahan, universitas di Andalusia tersebut. Kemudian Hisham II, ini ketika itu umurnya masih 11, maka pada Hisham II inilah mulainya kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia, karena ketika masih muda maka pemerintahan dipegang oleh ibunya, yaitu adalah Sultanah Subah dan juga Muhammad bin Amir, yang posisinya dia semacam penasehat khalifah dengan gelar Hajib Al-Mansur. Kebijakannya Hajib Al-Mansur ini atau Muhammad bin Amir, dia menggantikan militer Arab dengan kekuatan Berber. Kemudian dia juga mengadakan perluasan wilayah di wilayah utara yang bersunan Kristen dan juga wilayah di sebelah selatan yang masuk wilayah Afrika Utara. Kemudian ketika wafatnya Hajib Al-Mansur ini digantikan oleh anaknya Al-Muzaffar selama 6 tahun. Al-Muzaffar ketika wafat digantikan oleh saudaranya, yaitu adalah Abdurrahman Sancol. Abdurrahman dengan julukan Sancol. Berbeda dengan dua sebelumnya, Muhammad dan Al-Muzaffar atau Hajib Al-Mansur dan Muzaffar ini tidak terlalu ambisi mengklaim sebagai khalifah, tapi dia hanya bermain dalam kebijakan pemerintahan. Abdurrahman Sancol ini ingin mengklaim diri sebagai khalifah, ingin mengkudeta Khalifah Hisham yang masih muda ketika itu, tetapi usahanya gagal. Wahnanya gagal, ketika itu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Mahdi di Cordoba. Dia mengklaim diri sebagai khalifah, sehingga
Khalifah resmi, Khalifah Hisham II ini diturunkan dan Sancol yang berusaha untuk memberontak ini pun dipenjara. Kemudian setelah Al-Mahdi ini digantikan oleh Sulaiman. Sulaiman ini juga salah satu tokoh dari keluarga Bani Umayyah, tetapi pada zaman itu kemunduran Umayyah semakin cepat. Hisham II juga kembali merebut tahtanya, dan karena terjadi gejolak politik yang sangat luar biasa, maka para ulama, para menteri dan sebagainya, para dewan ini sepakat untuk menghapus khalifah di Andalusia di tahun 1013. Maka dengan demikian Spanyol ini mulai terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil sampai sekitaran 30 negara yang tercatat. Dengan masa itu dikenal dengan Muluk Tawaif atau raja-raja dari kelompok-kelompok kecil. Maka terpecahlah Islam. Di waktu yang bersamaan, di wilayah utara Spanyol, Raja Alfonso IV di Spanyol Utara, yaitu adalah seorang penguasa dari Castile, ini menyatukan wilayah dari Castile, Leon, Navarre, dan kemudian menyerbu Toledo. Ketika itu Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan Kristen sudah mulai menyatu membuat kekuatan. Selanjutnya, ini bisa kita lihat bagaimana peta Andalusia pada zaman itu. Ketika itu Islam menguasai di sini, sampai wilayah Portugal. Mulai dari masuknya adalah Gibraltar di sini, kemudian di sini adalah Seville, di sini Cordoba, pusat pemerintahannya, kemudian sini Granada, sini Toledo. Nah, di sinilah Leon sini, Castile dan Leon sini kekuatan Kristen ini mulai bangkit. Selanjutnya, ini bagaimana kita bisa lihat Spanyol yang sekarang. Oke. Selain itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang bagaimana kedatangan Islam di Andalusia. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Di sini adalah kita bisa lihat bagaimana kemajuan pembangunannya. Dari arsiteknya itu adalah yang salah satu yang paling ikonik adalah kota Cordoba. Bisa kita lihat Masjid Cordoba yang bisa di sini. Nah, ini adalah Masjid Cordoba peninggalan Islam yang sangat indah sekali. Tidak bisa kita jelaskan secara detail. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh terhadap Renaissance di Eropa. Renaissance atau kebangkitan ilmu pengetahuan ini disebabkan oleh peradaban Islam di Andalusia. Selama 7 abad, Islam berkuasa di Spanyol. Selama itu pula lah orang-orang Eropa berada di dalam zaman jahiliyah mereka atau zaman kegelapan. Mereka sangat mundur dalam ilmu pengetahuan karena mereka sangat jumud atau sangat taklid terhadap otoritas gereja. Sehingga ilmu pengetahuan mati di sana, hanya orang-orang gereja saja yang mungkin memiliki akses ke ilmu pengetahuan. Di lain sisi, Islam sangat berkembang pesat, tidak hanya di Baghdad oleh dinasti Abbasiyah, tapi di Spanyol, Islam dan ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Dan dengan demikianlah Islam di Spanyol ini nanti menjadi inspirasi kebangkitan ilmu pengetahuan di wilayah Eropa di abad pertengahan sampai sekarang. Ini bisa kita lihat. Oke, selanjutnya adalah bagaimanakah kontribusi Islam di Spanyol. Pertama, transfer pemikiran dan ilmu pengetahuan. Pertama, itu adalah Averroism atau Ibn Rushd. Averroism adalah pahamnya Ibn Rushd atau kakanda Ibn Rushd. Kenapa Ibn Rushd? Ibn Rushd adalah salah satu tokoh filsuf muslim yang memiliki pemikiran yang sangat berpengaruh sekali terhadap ilmu pengetahuan di Eropa. Dia tidak hanya ahli filsafat, ahli juga dalam bidang kedokteran, fikih dan lain sebagainya. Jadi paham Ibn Rushd ini membongkar kebiasaan taklid yang menjadi darah daging di Eropa. Pahamnya ini ketika diserap, maka ilmu pengetahuan di Eropa khususnya ini mulai bangkit kembali. Dan ajaran Ibn Rushd ini bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu dengan interaksi langsung dengan Ibn Rushd-nya, dan juga kedua adalah dengan melalui buku-bukunya. Nah, buku-bukunya ini adalah kebanyakan juga mengambil dari filsafat Yunani yang diterjemahkan secara hati-hati dari filsafat Aristoteles. Kemudian ajaran dari Averroism ini juga diajarkan di universitas seperti Universitas Cordoba, Sevilla, Granada, dan Malaga. Dan di tempat inilah orang-orang Kristen dari Eropa banyak menuntut ilmu dan mengambil ilmu dari ajaran Ibn Rushd. Kemudian di bidang filsafat, selain Ibn Rushd ada beberapa tokoh seperti Abu Bakar, Muhammad bin Al-Sayyih atau dengan juga Ibnu Baja, seperti juga Abu Bakar bin Tufel, dan juga yang satu lagi adalah Ibn Rushd tadi. Dua tokoh yang pertama adalah pelopor juga dalam bidang filsafat di Andalusia. Kemudian di bidang sains, ini dalam bidang kedokteran, musik, matematika, astronomi dan sebagainya juga banyak tokoh-tokoh seperti Abbas bin Famas dalam bidang kimia dan astronomi. Kemudian Ibnu Yahya Al-Naqas, kemudian Ahmad bin Ibas dalam ahli obat-obatan, Ibnu Hasan bin Abi Ja'far, kedokteran, seorang dokter muslimah,
Kemudian Ibnu Jubair, seorang geografi dan juga sejarawan yang menulis sejarah Mediterania dan Sisilia. Kemudian Ibnu Battuta, seorang petualang yang bahkan sampai ke wilayah Nusantara. Kemudian Ibnu Khaldun dengan filsafat sejarahnya yang menulis banyak hal tentang sejarah dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi bahasa. Nah, di bahasa sini adalah kemajuan bahasa Arab juga menjadi salah satu yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita lihat bahwasanya dinasti Umayyah bahkan semenjak pertama kali berkuasa di Damaskus sampai nanti berakhirnya di Spanyol, bahasa Arab menjadi bahasa utama, bahkan mengalahkan bahasa asli orang-orang Spanyol. Jadi di Spanyol sendiri, bahasa Arab menjadi bahasa yang menjadi bahasa nomor satu, sampai nanti terusirnya Islam di negeri Spanyol. Kemudian terakhir adalah bagaimana transformasi institusi pendidikan. Yang pertama dilakukan oleh pelajar Kristen di Eropa. Orang-orang Kristen di Eropa banyak menuntut ilmu ke wilayah Andalusia, di universitas yang ada. Kemudian mereka tidak hanya mengambil ilmunya, tapi juga mengadaptasi dari sistem, administrasi, dan lain sebagainya yang dicontohkan oleh Universitas Cordoba, Sevilla, Granada, dan Malaga yang terkenal. Kemudian mereka kembali ke wilayah Kristen dan mendirikan perguruan tinggi di sana. Jauh sebelum itu, Islam sudah memiliki banyak universitas di wilayah sana, di wilayah Andalusia dan juga beberapa wilayah lainnya di wilayah Islam. Baru pertama kali universitas yang didirikan atau universitas pertama yang didirikan di Eropa adalah Universitas Paris di tahun 1231. Itulah mungkin bisa saya jelaskan bagaimana perkembangan Islam di masa Andalusia dan juga ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya bisa kalian baca tambahan referensi yang ada di mana saja. Untuk masalah diskusi dan tanya jawab bisa kita lanjutkan via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.